Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali majelis di malam yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Di malam yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir berada dalam satu majelis yang tentunya kita berharap mudah-mudahan majelis di mana kita berada senantiasa mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat ma'assalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini pembahasan kita insya Allah berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan keberhasilan seorang da'i di medan dakwah. Harusnya malam hari ini yang bertugas, yang memberikan mauidhah atau nasihat pada malam hari ini adalah Ustadz Yusron, ya. Karena beliau berhalangan, kami diminta untuk hadir mewakili, membadali karena ada udzur, ya. Insya Allah malam hari ini kita akan bahas beberapa pilar-pilar keberhasilan seorang da'i di medan dakwah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, berbicara tentang keberhasilan seorang da'i. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memberikan keutamaan bagi setiap penyeru dakwah. Keutamaan mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fussilat. Ayatnya ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila solihah wa qala innani minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Maksudnya Al-Quran, tidak ada yang lebih baik, ya. Karena seorang da'i itu akan senantiasa mengajak umat ini, akan senantiasa mengajak hamba-hamba Allah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ungkapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapakah yang lebih baik qaulan, perkataannya, mimman da'a ilallah, dibandingkan dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah. Ini menunjukkan keutamaan setiap kita yang mau menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila sholiha, dan siapakah yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal soleh. Dia ajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pun menjadi teladan, menjadi contoh bagaimana seorang hamba itu berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengerjakan amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, kemudian dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ikhwan fiddin azakumullah, ayat ini disebutkan oleh para mufassir merupakan keutamaan bagi setiap orang yang mengajak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Keadaan mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena selalu menyeru orang lain mengajak ke jalan Allah. Pantas kalau kemudian di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai menyebutkan, man sanna sunnatan fil Islam, barang siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam Islam ini, falahu ajru, orang itu mendapatkan pahala. Dan pahala orang yang mengikuti apa yang dia serukan tadi tanpa mengurangi sedikit pun bagi orang yang mengikutinya. Artinya jemaah sekalian, dia punya pahala yang double. Seruan yang ia sampaikan kepada orang lain, mengajak orang lain di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ajakan itu diikuti oleh orang lain agar mereka pun menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat pahala double. Dan inilah yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengemban risalah Allah. Beliau sampaikan kepada umat ini, maka pahala yang beliau dapatkan tak terhingga. Seruan beliau merupakan kebaikan, diikuti oleh umatnya, berapa banyak kebaikan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya jamaah sekalian, setiap kita punya kewajiban untuk melakukan hal yang sama, paling tidak untuk diri dan keluarga kita. Kalau mampu melakukan hal yang demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-11 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Apa kata Allah? Jannatu adnin yadkhulunaha. Jannatu adnin, yaitu surga Aden. Mereka akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga Aden. Siapa mereka? Waman solaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu mereka yang mengerjakan amal soleh, terdiri dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak cucu mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang-orang yang mau menyeru, yang mau mengajak diri dan keluarganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berada dalam satu level yang ada di surga Aden. Ayat berikutnya kemudian menjelaskan, wal malaikatu, kemudian para malaikat memasuki pintu-pintu yang ada di surga seraya mengatakan salamun alaikum, keselamatan atas kalian, bima sobartum,
atas kesabaran yang telah kalian lakukan, yaitu dahulu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang terjadi ya. Sebagian ulama ada yang menyebutkan pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika Rasul SAW diutus menjadi seorang nabi dan rasul, maka tidak ada majlis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kebaikan, di situ pasti paman beliau hadir. Pada saat yang sama, ikhwan fillah azakumullah, Abbas punya anak yang masih kecil, yang kita kenal dengan nama Abdullah. Makanya kita panggil Abdullah bin Abbas, yang waktu itu usianya kurang lebih ya 9 atau 10 tahun, bahkan kurang dari itu. Pada saat sang ayah itu hafal 200 hadis, sang anak yang masih kecil ya, ketika hadir di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah tidak faham dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, ternyata hafal sampai 2000 hadis. Berapa kali lipatnya yang dihafal oleh sang ayah. Sehingga tidak mengherankan ikhwan fillah azakumullah, di saat saking cintanya Abdullah bin Abbas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kali sampai minta izin kepada Rasul pada saat Rasulullah itu menginap di rumahnya Maimunah, bibiknya Abdullah bin Abbas. Ya, kalau kita baca hadisnya yang panjang ya, sahabat Abdullah bin Abbas itu menceritakan beliau mengetahui kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke tempat tidur. Ini anak kecil, ikhwan fillah azakumullah. Kalau tidak dibingkai, kalau tidak dibalut dengan kecintaan pada diri Rasulullah, tidak mungkin anak seusia itu sampai memperhatikan hal-hal yang menurut kita sangat kecil yang ada pada diri Rasulullah. Bahkan Abdullah bin Abbas itu tahu kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun ketika di sepertiga malam yang akhir. Hadis yang panjang diceritakan ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam, Abdullah bin Abbas pun ikut. Beliau berada di samping kirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian oleh Rasul ditarik dipindah ke sebelah kanan. Rakaat pertama yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul membaca surat Al-Baqarah ketika melaksanakan sholat malam itu. Ikhwan fiddin, surat Al-Baqarah itu Masya Allah luar biasa panjangnya, ada sampai 286 ayat. Kata sahabat Abdullah bin Abbas yang waktu itu usianya masih sangat belia, beliau mengatakan, ini Rasul bakal rukuk pada ayat yang ke-100. Ternyata tidak demikian. Disempurnakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menyelesaikan surat Al-Baqarah. Pertanyaannya, kalau kita yang waktu itu menjadi Abdullah bin Abbas, ndak terima gemeter sikile, jatuh mungkin jamaah sekalian. Sehabis surat Al-Baqarah ternyata dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas, ternyata Rasul tidak melanjutkan surat Ali Imran tapi melompat ke surat An-Nisa. Beda dengan hadis yang dibawakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Kalau surat An-Nisa berarti 176 ayat. Baru kemudian selesai surat An-Nisa, Rasul kemudian membaca surat Ali Imran, yaitu 200 ayat. Jamaah sekalian, beliau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ajak manusia ini ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga yang memberikan contoh terbaik bagaimana seorang hamba itu berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya pantas kalau dalam satu riwayat disebutkan kakinya Rasulullah sampai bengkak ketika melaksanakan sholat malam. Atas na'u hadza ya Rasulullah, kata ibunda Aisyah, apa yang anda perbuat ya Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosa-dosa anda itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dan yang akan datang? Maka jawaban seorang hamba yang mulia, beliau mengatakan, afara akuna abdan syakuro. Wahai Aisyah, ndak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, ini contoh jamaah sekalian. Maka setiap kita punya kewajiban untuk menyeru, minimal untuk diri dan keluarga kita. Manakala hal itu bisa kita lakukan, janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ar-Ra'd insyaallah akan digapai oleh seorang hamba. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu level yang ada di surga. Bahkan para ulama menyebutkan dzurriyah itu bukan seorang ayah punya anak. Ada yang menyebutkan dzurriyah itu 7 turunan dari generasi itu. Masya Allah, dikumpulkan dalam satu level yang ada di surga Aden. Betapa nikmatnya kita kalau kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan bersama keluarga kita, anak cucu kita berada di surga Aden, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdasarkan muqaddimah ini jamaah sekalian, Syekh Said Al-Khattan rahimahullah ta'ala, beliau menulis satu kitab yang beliau berikan judul Muqawwimatud Da'iyah An-Najih fi Dhai'il Kitab was Sunnah, yaitu diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya pilar-pilar keberhasilan dai di medan dakwah. Kurang lebih nanti kalau dikupas sekitar ada 9 pilar yang menurut beliau itu menjadi dasar seorang dai itu berhasil di medan dakwah. Yang pertama beliau sampaikan pilar yang terpenting, pilar yang utama dari keberhasilan seorang dai di medan dakwah. Beliau sampaikan al-ilmun nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Tidak akan mungkin ilmu yang ada pada diri kita itu bermanfaat terkecuali ilmu itu kita ambil dari Al-Quran was Sunnah. Mana dalil yang memerintahkan, yang menyebutkan berkaitan dengan ilmu ini? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonlah ampun li dzambika atas dosa-dosa yang telah kalian perbuat dan dosa-dosa orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggal kamu. Ikhwan fillah azakumullah, terkait dengan ayat ini, ketika Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan, beliau sebutkan di dalam kitab sahihnya satu bab berkaitan dengan keutamaan ilmu. Beliau berikan judul dalam kitab sahihnya bab al-ilmu qablal qauli wal amali. Ilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Maka dalam penjelasan beliau sampaikan wadzalika annallaha amara nabiyhi bi amrayni. Pada ayat ini kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabinya,
yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dua perintah. Yang pertama beliau mulai atau perintah yang pertama bil ilmi. Rasul diperintahkan untuk berilmu terlebih dahulu, dan ini juga menjadi perintah bagi kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampaikan itu pada potongan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini berilmu terlebih dahulu. Setiap kita sebelum mengerjakan amal, maka hendaknya berilmu terlebih dahulu. Maka insya Allah amal yang kita kerjakan itu akan menjadi baik. Ketika kita membaca suratul Fatihah, kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditunjukkan jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ibnu Katsir ketika menafsiri ghairil maghdub, mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Mengapa Yahudi itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Quran menceritakan dengan perjalanan yang begitu panjang betapa orang-orang Yahudi, mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan keutamaan dengan kelebihan ilmu, tetapi mereka enggan untuk beramal. Tetapi pada lanjutan potongan ayat berikutnya, kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini tidak termasuk dalam kelompok jalan orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Katsir, itu adalah orang-orang Nasrani. Mengapa Nasrani? Mereka disesatkan karena mereka itu beramal tapi tidak didasari di atas ilmu. Maka umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada pada dua keadaan itu. Ilmu terlebih dahulu, baru kemudian amal. Kata Imam Bukhari, dasarnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Kewajiban tertinggi ketika seorang hamba itu berilmu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niku fadhol antum baca bagaimana para ulama menyebutkan berkaitan dengan ma'rifatullah, bagaimana seorang hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berilmu, kata Imam Bukhari, kewajiban yang berikutnya adalah bil amal. Itu ada pada potongan ayat wastaghfir lidzambika, dan mohonlah ampun atas dosa-dosa yang telah kalian perbuat. Ini tidak lain sesungguhnya adalah perintah untuk beramal. Masya Allah, luar biasa. Pada saat dakwah kita, seruan kita itu dibangun di atas ilmu, kemudian kita aplikasikan dalam bentuk amal, insya Allah hasil yang bakal kita harapkan akan tercapai. Sayangnya kadang-kadang kita ini apa kalau kata orang sekarang, ikhwan fillah, pinter di podium, pinter untuk ngajak, ayo kita sholat malam, tapi kita tidak pernah mengerjakan secara istiqomah sholat malam itu. Masya Allah, padahal Rasul sebutkan sholat yang paling utama sesudah seorang hamba itu melaksanakan sholat wajib adalah sholat di saat manusia itu dalam keadaan tidur, jauful lail, di saat malam yang sangat sepi. Itu perintah. Masya Allah, kalau kita bisa istiqomah luar biasa jamaah sekalian. Nanti fadhol antum baca di dalam surat Fussilat, surat 41 ayat yang ke-30 dan 31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah menjalankan apa yang dia ucapkan, berada di atas syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jadi tidak sekedar pandai di podium jemaah sekalian, ya. Tapi betul-betul diaplikasikan dalam bentuk amal soleh. Dia istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepadanya ya, para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu akan mengatakan, janganlah kalian takut. Kata Ibnu Katsir, takut akan negeri akhirat yang bakal kalian tuju. Kenapa? Karena sudah siap jamaah sekalian ya. Imannya oke, amal solehnya oke, ada pada dirinya. Maka surat Ibrahim menyebutkan ya, bagaimana ketika seorang hamba itu menghadapi sakaratul maut, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan teguhkan bagi seorang hamba, yaitu dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Masya Allah, luar biasa ya. Itu tidak akan terjadi dengan mudah para jamaah ya. Hari ini mungkin kita mempelajari, saya tak dzikir la ilaha illallah supaya nanti waktu sakaratul maut itu gampang. Bagaimana mungkin kalau kita tidak mengaplikasikan kalimat tersebut? Itu dengan sendirinya akan dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaan demikian. Jangan kalian takut, kata Allah. Wala tahzanu, dan jangan kalian khawatir. Kata Ibnu Katsir, khawatir akan apa? Akan dunia yang kalian tinggalkan. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira untuk kalian, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah janjikan. Itu pada ayat yang ke-30. Tambahannya, bonusnya jamaah sekalian, pada ayat yang ke-31. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusakum walakum fiha ma tadda'un. Kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang bakal menjadi pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apa yang kalian inginkan akan diberikan oleh Allah, dan apa yang kalian doakan akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa jemaah sekalian. Ini penting, makanya ya, kalau seorang hamba itu ada komparasinya ya, antara ilmu dan amal, sudahlah ya. Janji Allah di dalam surat An-Nahl itu tidak mungkin meleset. Man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki atau perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Ada komparasi antara ilmu dan amal, keimanan dan aplikasinya. Apa kata Al-Quran? Falanukhyannahu hayatan thayyibah. Ya, saya sering menyampaikan dalam banyak majelis. Luar biasa Al-Quran ketika memberikan redaksinya. Huruf yang digunakan oleh Al-Quran tidak menggunakan huruf wawu, tapi huruf yang digunakan itu adalah fa. Falanukhyannahu hayatan thayyibah. Kata para ulama balaghah, itu segera diberikan oleh Allah. Ketika seorang hamba itu mengerjakan amal soleh sedang dia dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka segera akan diberikan. Benar-benar Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tapi lanjutannya, huruf yang digunakan itu adalah huruf wawu. Walanajziyannahum ajrohum bi aksani ma kanu ya'malun. Dan benar-benar Allah akan berikan balasan dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah dia usahakan. Khonfidin azakumullah, itu dalil pertama, perintah ya, agar kita ini berilmu. Dan itu menjadi pilar pertama yang disebutkan oleh Syekh Sa'id Al-Khattan rahimahullah ta'ala ya, pilar bagi seorang da'i dalam keberhasilannya di medan dakwah. Kemudian dalil yang kedua, ikhwan fiddin azakumullah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yusuf, ayatnya ayat yang ke-108. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakan Muhammad, inilah jalanku, jalan agamaku, ad'u ilallah, aku dan orang-orang yang mengikutiku
mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas hujjah. Basirah di sini adalah ilmu, jamaah sekalian. Tidak akan mungkin seorang itu mampu mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala manakala tidak berada di atas hujjah, akan terbantahkan. Tapi ketika hujjahnya itu jelas, cukup hujjah itu yang menjadi pembantah bagi mereka orang-orang yang suka menyelewengkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebutkan di dalam surat Yusuf ini, ketika kita mengajak orang lain, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak ke jalan Allah, yang digunakan oleh Rasul bekalnya adalah ilmu, ala basirah, di atas hujjah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Yusuf. Kemudian dalil yang berikutnya, jemaah sekalian, berkaitan dengan ilmu ini. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya hadis yang ke-77, dari sahabat Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qal, masalu ma ba'asan yallahu bihi minal huda wal ilmi. Kata Rasul SAW, perumpamaan apa yang dengannya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk dan ilmu. Jadi agama ini digambarkan oleh Rasul merupakan petunjuk dan ilmu. Kama salil ghaisi al-katsir asaba ardon. Perumpamaannya itu seperti tanah, kata Rasul. Jadi seperti tanah ketika ada hujan yang turun. Jadi ilmu dan petunjuk atau syariat ini ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian sampai kepada kita, kita ini diibaratkan seperti tanah pada saat hujan itu turun. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakana minha naqiyatun qabilat alma fa'anbatatil kalai wal usbal kasir. Maka di antara tanah itu ada jenis tanah yang baik, sama seperti kita, ikhwan fillah jamaah rahimahullah. Jadi seperti kita ketika ilmu dan petunjuk itu datang, ada di antara kita ini ketika kebenaran itu datang gampang menerimanya. Jadi syariat ini turun, kebenaran itu datang. Rasul gambarkan ada tanah yang baik. Bagaimana tanah yang baik itu? Ya, ketika air hujan itu turun, maka tanah itu akan menyerap air tersebut, sehingga tumbuh, yaitu tumbuh-tumbuhan. Banyak rerumputan itu tumbuh. Dengan itu manusia bisa mengambil banyak manfaat dari hal tersebut. Nah, itu kondisi yang pertama. Nah, di antara umatnya Rasulullah SAW ada yang ketika syariat ini datang, Masya Allah langsung diambil. Bahkan mungkin belum tahu hikmahnya di waktu itu. Nah, sejarah mencatat berapa banyak para sahabat yang cukup hanya mendengar satu ayat mungkin, atau hanya melihat perilakunya Rasulullah, mereka kemudian menerima Islam ini dengan lapang dada. Kemudian yang kedua, wa kanat minha ajadibu amsakat alma fayanfa'allahu bihan nas fasaribu wasaqau warazau. Ada pula di antara tanah itu ketika hujan ini turun, itu hanya bisa nampung air. Jadi seperti telaga gitu jemaah sekalian, tanah padas. Jadi air hujan itu turun, airnya itu ditampung, ditahan. Maka kata Rasulullah SAW, kondisi tanah seperti itu manusia masih bisa mengambil manfaat. Ada yang minum dari air yang tertahan tadi.
Ada yang kemudian menyiram tanaman-tanaman mereka dengan air tersebut, masih mending ya. Tapi dibutuhkan upaya. Kalau yang pertama tadi tidak ya. Air hujan turun, diserap oleh tanah, tumbuh-tumbuhan langsung tumbuh dengan sendirinya, manusia tinggal mengambil manfaatnya. Ini tidak, dibutuhkan upaya ya. Di antara kita pun demikian. Ketika syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat kebenaran itu datang, ada di antara kita yang masih mikir-mikir, ini bener apa enggak ini? Kok aneh seperti ini? Nah, gitu. Kemudian kata Rasulullah SAW yang ketiga ya, model tanah yang ketiga, yaitu tanah yang ketika hujan itu turun ya, maka air itu berlalu begitu saja. Di antara kita pun demikian jemaah sekalian. Ada di antara kita pada saat ilmu dan petunjuk itu datang ya, raganya ada di situ jemaah sekalian ya, tapi lewat begitu saja. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Rasul menyampaikan itu adalah perumpamaan orang-orang yang difaqihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam agamanya ya, yaitu tanah yang baik tadi ya, yang dia bisa mengambil manfaat begitu banyak dari syariat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ya. Ini pilar yang pertama jamaah sekalian. Artinya apa? Kalau kita kepingin berhasil di medan dakwah, minimal untuk diri dan keluarga kita, bangun dulu pondasinya, yaitu di atas ilmu. Maka insya Allah ya, tingkat keberhasilannya itu akan lebih tampak, akan lebih menjanjikan, ada harapan untuk sukses dibandingkan gagal. Tapi kalau kita tidak ada ilmu, masya Allah, apa yang mau kita jadikan hujjah? Ini poin yang pertama. Dan itu berlaku mulai generasi terbaik dari umat ini. Antum bisa lihat sejarahnya para sahabat, masya Allah luar biasa. Sepeninggal Rasulullah SAW, siapa di antara para sahabat yang kemudian dijadikan rujukan oleh sahabat yang lain? Kita kenal namanya Abdullah bin Abbas, kita kenal namanya Abdullah bin Mas'ud. Saking mulianya ilmu itu, sampai disebutkan di dalam hadis bagaimana para sahabat ketika mereka itu mau berangkat sholat subuh. Di waktu itu di zamannya Abdullah bin Mas'ud ya, saking mulianya ilmu, mereka itu sampai nunggu di depan rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Ada seorang sahabat ya, yang datang kemudian menanyakan apakah Abu Abdillah sudah berangkat ke masjid. Mereka mengatakan seperti yang engkau lihat, kami pun menunggu beliau keluar dari rumahnya. Jadi kebiasaan para sahabat Rasulullah ketika mereka berangkat ya, ke masjid untuk menegakkan, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan, bareng-bareng dengan seorang yang berilmu, sehingga dalam perjalanannya nanti bisa ditanya, bisa ngobrol, bisa mengambil manfaat. Dan itu terjadi pada Abdullah bin Mas'ud ya. Hadis yang berkaitan dengan apa namanya halakoh yang ada di Masjid Nabawi ya. Pada masing-masing halakoh itu ada seorang pemimpin yang menyeru ya. Di tangan-tangan mereka ada kerikil-kerikil yang dipakai untuk berzikir. Maka sahabat yang datang tadi, Abu Musa al-Asy'ari ya, kemudian tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, bagaimana menurut Anda? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apa yang kau katakan kepada halakoh-halakoh tersebut? Kata Abu Musa al-Asy'ari, aku menunggu jawaban Anda. Masya Allah jamaah sekalian. Maka ketika sampai di Masjid Nabawi, seorang yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud marah melihat halakoh-halakoh tersebut. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Dalam sejarahnya disebutkan seorang sahabat yang belajar Al-Quran langsung kepada Rasulullah, hampir separuh dari Al-Quran, yaitu Abdullah bin Mas'ud.
Dan tidak ada seorang sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk membacakan Al-Quran di hadapan Rasul kecuali Abdullah bin Mas'ud, karena suara beliau itu hampir mirip dengan suaranya Rasulullah. Maka ketika terjadi sesuatu pada diri Abdullah bin Mas'ud, kemudian para sahabat yang lain itu menertawakan keadaan Abdullah bin Mas'ud. Dalam sejarahnya disebutkan Abdullah bin Mas'ud itu kakinya kecil sebelah. Jadi yang sebelah kanan atau yang sebelah kanan insya Allah kakinya beliau itu kecil sebelah. Satu kali Rasul perintahkan untuk memanjat satu pohon. Ada yang menyebutkan yang biasa dipakai untuk bersiwak. Maka tersingkap baju beliau, tersingkap pakaian beliau sehingga kelihatan kaki sebelahnya itu kecil. Para sahabat yang lain tertawa. Apa kata Rasul? Apa yang kalian tertawakan? Tahukah kalian kakinya Abdullah bin Mas'ud yang menurut kalian kecil sebelah tadi, kalau ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud. Kakinya tok loh jemaah sekalian. Itu yang kemudian jadi dalil para ulama bahwasanya nanti yang ditimbang itu tidak hanya amal, termasuk jasad kita akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai badan kita gawede, tapi apa kata Rasulullah, tidak lebih berat dari sayap seekor lalat. Naudzubillah nanti. Wah, apa ada Ustaz? Wah, banyak. Antum lihat kalau waktu subuh, waduh ya, kalah dengan ayam kita. Ayam itu jam 2, jam 3 sudah pada bangun semua. Siap untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala, siap untuk melakukan aktivitas. Nah, kita kadang-kadang tidurnya sudah malam, bangunnya kerinan. Itu yang disebutkan oleh para ulama mulianya Abdullah bin Mas'ud. Hadis tadi menyebutkan tentang keutamaan ilmu juga. Bagaimana para sahabat itu menunggu Abdullah bin Mas'ud di depan rumahnya. Ketika beliau sampai di Masjid Nabawi melihat keadaan itu, beliau marah. Kenapa kalian menghitung yang demikian? Lebih baik kalian hitung kesalahan-kesalahan kalian. Aku jamin kebaikan yang telah kalian lakukan tidak akan sia-sia. Ya. Bahkan ucapan yang sangat pedas dari seorang Abdullah bin Mas'ud. Aku tidak melihat agama yang kalian bawa itu sesat atau menyimpang dari agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang diucapkan kalimat thayyibah loh jemaah sekalian. Ayo baca subhanallah 100 kali tapi dihitung pakai kerikil. Kita baca takbir 100 kali dihitung pakai kerikil. Itu diingkari oleh seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, poin yang kedua, keberhasilan seorang dai di medan dakwah. Kata Syekh Sa'id Al-Khattan rahimahullah ta'ala, pilar yang kedua adalah al-hikmah. Para ulama berselisih makna tentang al-hikmah, banyak sekali makna hikmah. Ada yang berpendapat hikmah itu adalah Al-Quran wa sunnah. Ada pula yang menyebutkan al-hikmah itu adalah ilmu dan amal. Ada pula yang menyebutkan al-hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau ada pula yang menyebutkan al-hikmah itu kecepatan ketika menjawab satu pertanyaan dengan tepat dan benar. Terlepas dari berbagai pendapat tersebut, apa kata Syekh Sa'id Al-Khattan? Fajami'ul aqwal tadkhulu fi hadhihi ta'rif. Seluruh perkataan para ulama berkaitan dengan makna al-hikmah semuanya masuk definisi al-hikmah. Karena sesungguhnya al-hikmah itu ma'khudatun minal hukmu. Jadi terambil dari kata al-hukmu wa faslul qadha. Al-hukmu itu berarti menghukumi, faslul qadha berarti memutuskan satu keputusan yang berarti adalah bimakna al-faslu bainal haq wal batil, memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi seluruh perkataan atau definisi yang dikemukakan oleh para ulama itu semuanya masuk
pada definisi al-hikmah. Karena semuanya bermuara pada bagaimana al-haq dan bagaimana al-batil. Ya. Kalau kita kepingin berhasil di medan dakwah, maka hal ini harus ada pada diri kita. Mana dalil yang menyebutkan hal itu? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seru ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu. Perintah berarti jamaah sekalian, fi'il amr. Setiap kita diperintahkan untuk menyeru. Caranya bagaimana? Bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Semua makna berarti masuk di dalamnya. Bisa bermakna ya, berada di atas hujjah, bisa bermakna ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, bisa bermakna mampu membedakan yang hak dengan yang batil. Semuanya masuk. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru ke jalan Allah itu dengan bil hikmah. Tidak boleh ngawur ya. Tidak boleh ngawur. Wa mau'idhatil hasanah, kemudian dengan mau'idhah, pelajaran yang baik. Jangan hanya membawa hujah tapi gak ada contohnya jamaah sekalian. Kita jelaskan kepada orang lain bagaimana kaifiyah toharo, tapi kita tidak paham tentang toharo, harus paham terlebih dahulu ya. Maka insya Allah ya, kalau seruan itu dibangun ya, dengan kondisi yang demikian ya, kemungkinan berhasil itu masih ada. Jadi kita harus menguasai terlebih dahulu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bahkan kalau dimungkinkan untuk saling bertukar pendapat ya. Bahasa saya gunakan dengan bertukar pendapat. Kalau berdebat itu kan tidak boleh sama Rasul ya. Jadi Rasul sampai menyebutkan dalam satu hadis itu, ana zaimun bibaitin fi ribadil jannah liman tarokal kadhiba wa ingkana muhiqqan ya. Jadi Rasul jamin rumah di surga yang paling bawah untuk siapa? Liman tarokal kadhiba, bagi orang yang meninggalkan perkataan dusta ya, meskipun dia bercanda ya. Kemudian bibaitin wasatil jannah ya. Atau kebalik yang pertama jemaah sekalian, jadi liman tarokal miro'a wa ingkana muhiqqan ya, bagi orang yang meninggalkan perdebatan yang mengarah kepada perselisihan meskipun dia benar. Nah, itu jaminannya surga yang paling tengah. Loh, Masya Allah ya, kalau kita mampu melakukan yang demikian, insya Allah ya, kita merasa benar ya, senengannya debat ya. Agama tidak untuk diperdebatkan, tapi bagaimana kita menjalankan di atas ketaatan tersebut ya. Jadi saya menggunakan bahasa wajadilhum billati hiya ahsan, itu diskusi yang baik ya. Jadi jangan berdebat ya. Jadi dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa di antara mereka yang tersesat jalannya, dan dia lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi tugas kita hanya tabligh jamaah sekalian. Barangkali itu ya. Sementara ya fadl kalau diadzani terlebih dahulu, sudah masuk waktu isya ya fadl. Baik ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan sedikit ya. Masih pada pilar yang kedua ya, dari keberhasilan dai di medan dakwah, yaitu pilar yang kedua adalah al-hikmah. Berkaitan dengan al-hikmah ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah tentang keutamaan al-hikmah. Surat yang kedua ayatnya 269. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha'u. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan, Allah menganugerahkan al-hikmah man yasha' kepada siapa yang dikehendaki. Para mufassir menafsiri al-hikmah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ini adalah kefahaman
tentang Al-Quran was sunnah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hikmah ini, faqad utiya khairan katsira, maka benar-benar dia telah diberikan karunia yang banyak. Tidak semua jemaah sekalian di antara kita ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman Al-Quran was sunnah. Ini berarti pemberian yang sangat besar. Karena itu Imam Ibn Qayyim sampai menyebutkan rihlahnya seorang hamba satu dengan yang lain. Jadi bagaimana seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Makanya satu kali ketika Imam Malik sedang menyampaikan nasihat, seorang kawan beliau kemudian memberikan satu sindiran. Kenapa memberikan satu sindiran? Karena Imam Malik menyampaikan, mengajak manusia ini agar mereka itu bersungguh-sungguh di dalam berusaha, kemudian hasil karunia itu bisa diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang kawan beliau kemudian menyindir, ya Imam, Anda ini mengajak orang lain untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha, bersungguh-sungguh dalam berikhtiar, kemudian mereka berinfak di jalan Allah, sementara Anda itu duduk saja di masjid. Ini bagaimana ini? Ya, gitu. Disangka ya, apa yang dilakukan oleh Imam Malik itu ya, menunjukkan sikap yang malas. Maka beliau kemudian membantah, memberikan satu jawaban yang indah. Apa kata Imam Malik? Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah berikan kepadaku ilmu, berikan kepadaku kefahaman di dalam agama. Karena masing-masing kita ketika menuju Allah Subhanahu wa ta'ala jalannya itu berbeda-beda. Ada di antara kita yang dimudahkan, kata Imam Malik, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pintu sholat. Masya Allah, kalau sudah urusan sholat luar biasa, berlama-lama untuk berdiri kuat, ada di antara kita yang demikian. Tapi ada pula di antara kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke surganya Allah itu melalui pintu puasa. Jadi urusan puasa, Masya Allah sudah tidak hanya Senin Kemis, tidak hanya Ayamul Bed, tetapi puasa Daud itu juga dilakukan. Kenapa? Lah ini pas-pasan jemaah sekalian. Rezekinya Allah sampai situ, akhirnya dipakai untuk ya seperti yang dilakukan Rasul. Hari ini, wahai Aisyah, ada makanan? Tidak ada ya Rasulullah, hari ini kita puasa. Tuh, luar biasa begitu. Tapi ada pula di antara kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk surganya Allah melalui pintu sodako. Loh kok bisa? Wah ini dia diluaskan oleh Allah dalam hal rezeki. Apa kata beliau? Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan aku dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surganya melalui pintu ilmu. Artinya sama jemaah sekalian. Nah, maka di dalam satu kesempatan Ana pernah sampaikan, ketika ada anggota keluarga kita ya, yang barangkali istiqomah untuk menghafal Al-Quran, itu sesungguhnya adalah satu transaksi yang telah dilakukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi secara zahir anggota keluarga kita tadi tidak bekerja ya, tapi berkahnya harta yang kita miliki karena ada anggota keluarga kita yang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hafalan Al-Quran tadi. Karena ayatnya menyebutkan demikian ya. Yatlu kitabullah, orang yang membaca Al-Quran itu, wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang itu mengharap satu perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Ya, zahirnya mungkin tidak bekerja para jemaah, tapi ternyata dia telah melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Maka Allah sebutkan di dalam ayat ini, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hikmah, kefahaman di dalam agama ini, sungguh dia telah diberikan karunia yang amat besar. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran yang demikian. Itu dalil-dalil jemaah sekalian yang bisa kita lihat berkaitan dengan al-hikmah, dan masih sangat banyak dalil-dalil yang lain. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dada beliau itu dibelah oleh Jibril. Sebagaimana pengakuan Rasul, jadi rumah beliau atapnya itu terbuka, kemudian Jibril turun membelah dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril membawa bejana dari emas yang berisi al-hikmah dan al-ilmu, dituangkan seluruhnya ke dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditutup lagi oleh Jibril. Antum ndak usah mikir ya apa carane Jibril membelah dadanya Rasul, ndak ketemu, ndak ketemu sudah, ya. Ndak usah dipikir, kita imani saja, ya. Karena sebagian kalangan ada yang menyebutkan sampai begini, wah berarti nanti kalau apa yang terjadi pada diri Rasul itu, ya, sudah terjadi di permukaan bumi, dunia selesai. Apa yang dimaksud perjalanan Rasul, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan ke Sidratil Muntaha hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat. Itu dilakukan Rasul ketika di awal malam sebelum subuh beliau sudah kembali di kota Mekah. Berarti nanti kalau sudah terjadi pada kehidupan manusia keadaan seperti itu, selesai. Nggak usah dipikir jemaah sekalian, bingung nanti. Karena proses seperti itu sekarang memang lagi digagas oleh para ilmuwan sains. Bagaimana mereka bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa ini namanya? Jadi perpindahan energi. Dan memang sudah terjadi. Bagaimana di tangan kita ada gadget, kemudian kita foto, kita ketik, kemudian kita berikan perintah, maka materi itu berpindah. Asal nanti nomornya cocok dengan yang kita tekan. Yang sekarang digagas oleh metafisik itu, bagaimana yang berpindah itu seperti Rasul. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-Quran menyebutkan pakai kalimat abdun, yaitu hamba, berarti jasad dan ruhnya. Bukan tidak mungkin di kemudian hari perkara itu menjadi hal yang logis. Karena dulu kalau kita mau berjalan ke satu tempat, pintunya buka sendiri, kita bilang di situ ada setannya, ada jinnya. Sekarang kalau kita mau masuk ke mall, pintu itu ndak usah diperintah, buka sendiri. Buka sendiri ya jemaah. Loh, kok bisa buka sendiri lah? Kalau orang tua dulu ngelihat gitu, loh, ada penunggunya ini. Sekarang enggak jemaah sekalian. Antum mudah dikenali. Kejadian yang kemarin terjadi, bagaimana aparat keamanan ketika menangkap kejadian waktu ada demo, itu enggak usah repot-repot sudah. Hanya cukup kelihatan sebagian sisi dari wajah kita, itu sudah tergambar. Oh ini 100% orang ini, tinggal diambil saja. Tapi jangan kemudian dengan keadaan itu kita meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang luar biasa jemaah sekalian. Hari ini media itu rame berkaitan dengan kasus yang terjadi di negara kita. Wis nggak usah mikir ngaji aja ya. Jadi aman. Insya Allah ya. Kalau ibadah kita bangun di atas hikmah, maka harapan itu masih ada. Kemudian pilar yang ketiga disebutkan oleh Syekh Sa'id Al-Khattan rahimahullah ta'ala, keberhasilan dai di medan dakwah. Yang ketiga kata beliau al-khilmu, yaitu penyantun.
Makna penyantun ini mampu mengendalikan jiwa, mampu mengendalikan tabiat pada saat amarah ini bergejolak. Nah, ini luar biasa susahnya jemaah sekalian. Ya. Karena tabiat manusia itu sulit untuk dikendalikan. Pada saat manusia itu tidak memahami betapa pentingnya seorang hamba itu ketika tunduk dan patuh kepada Allah. Banyaknya perbuatan zalim yang ada di atas permukaan bumi ini, yaitu bermula dari hal tersebut. Makanya di dalam kitab Fawaidul Fawaid, Imam Ibnu Qayyim itu sampai menyebutkan seluruh perbuatan dosa, seluruh perbuatan maksiat, yang kecil ataupun yang besar, muaranya hanya pada 3 hal. Kata beliau, yang pertama, kebergantungan seorang hamba kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba itu hatinya sudah bergantung kepada selain Allah, puncak dari perkara ini, hamba itu pasti melakukan perbuatan syirik. Kemaksiatan atau dosa yang kecil ataupun yang besar, pertama muaranya ini. Kalau tidak didapati ini, kata beliau, yang kedua, mengumbar kekuatan amarah. Jadi amarah ini dibiarkan. Setiap kita punya tabiat untuk melakukan hal itu. Ketika seorang hamba amarahnya ini dibiarkan saja meluap-luap, ya, marah gitu. Ya, puncak dari perkara ini, kata Imam Ibnu Qayyim, orang itu pasti melakukan perbuatan zalim, apapun bentuk dan caranya. Ya, makanya orang yang mampu mengendalikan amarah, antum bisa baca di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, dimulai dari ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Masya Allah jamaah sekalian, korelasinya itu tinggi sekali. Bersegeralah kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya Allah, yang surga Allah itu seluas langit dan bumi dan hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, baik ketika dia dalam keadaan berkecukupan atau dalam keadaan pas-pasan, dia berinfak, ya. Alladzina yunfikuna fis sarra wal dharra wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya. Ya. Karena amarah ini kalau dibiarkan puncaknya adalah perbuatan zalim. Kalau lolos dari yang kedua ini, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, jadi kebergantungan hati kepada selain Allah ndak, kekuatan amarah ndak, itu pasti yang ketiga, mengumbar kekuatan syahwat. Ketika seorang hamba itu mengumbar kekuatan syahwat, syahwatnya dibiarkan, ujung-ujungnya, puncaknya, orang itu pasti melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji yang paling keji adalah zina. Karena itu orang yang berzina, Masya Allah, hukumannya sangat luar biasa besarnya. Dia harus dirajam, ya, karena dia mendapatkan kenikmatan dari itu, maka kemudian diambil kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalil yang menyebutkan tentang al-khilmu, penyantun ini? Ya, bisa dilihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fabima rahmatim minallah lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah Muhammad, kamu berlaku lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min khaulik, sekiranya kamu itu berkeras hati, ya, memiliki hati yang kasar, ya, tidak lemah lembut, tentu mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri, karena itu maafkanlah mereka. Dan itu dilakukan oleh Rasul. Berapa banyak kisah yang bisa kita dapati
ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, ditolak oleh umat beliau, beliau maafkan, bahkan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai akhir jamaah sekalian, kita baru bisa membahas 3 pilar ya, pada malam hari ini. Ya, kami bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 3095, tentang kisah yang sangat muktabar yang sering kita dengar. Bagaimana ketika sahabat Ali bin Abi Thalib mengirim kepada Rasulullah harta rampasan perang berupa emas, sebakul emas dikirim kepada Rasulullah. Ketika Rasul menerima harta rampasan perang itu, kemudian Rasul bagikan kepada beberapa kabilah, beberapa suku yang kebetulan duduk di sekitar Rasulullah. Ada beberapa orang, beberapa kabilah yang tidak mendapatkan bagian. Di antaranya dari suku Quraisy, ada pula dari suku Ansor, tidak mendapatkan bagian itu. Maka kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, berlaku adillah kamu. Ini Rasulullah jamaah sekalian, dibilangin tidak berlaku adil. Ya, maunya lawang situ dapat bagian kok saya ndak dapat. Nah, rupanya dia protes dengan keadaan tersebut. Ya, maka sahabat Khalid bin Walid yang melihat hal itu izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya penggal kepalanya. Ndak main-main loh jemaah sekalian. Ya, ya kalau dipenggal betulan ya yang gelinding jemaah sekalian ya. Ya. Minta izin kepada Rasulullah, kata Rasul jangan. Karena bisa jadi dia masih menegakkan sholat. Apa kata Rasulullah? Nanti dari kalangan umatku ada dari keturunan orang ini. Ya. Digambarkan oleh Rasul demikian. Ya. Yang mereka itu zahirnya itu taat. Ya. Zahirnya itu mereka orang yang beriman. Tapi mereka itu keluar dari Islam seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Di zaman Rasul itu sudah terjadi kondisi demikian. Seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibantah di hadapan umatnya. Tapi di waktu itu Rasul berlaku lemah lembut. Sekiranya Rasul di waktu itu melakukan sikap yang tegas pun, itu akan dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Rasul tidak melakukan hal yang demikian. Ini sebagai gambaran jamaah sekalian, kita ini bukan Rasul, kita ini bukan utusan, tapi kadang-kadang kalau ada saudara kita yang salah, tegesnya bukan main kita. Ya apa enggak jamaah sekalian? Ente ini salah, wah gitu. Ente sampai jamaah sekalian. Tapi kalau yang salah keluarga kita, tumpul kita. Ambil pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika Rasulullah menghadapi keluarganya dan keluarganya itu sebetulnya salah, tapi masya Allah, ya, yang namanya manusia kan tidak lepas dari itu. Bagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha membanting piring miliknya Hafsah, karena waktu itu jatahnya Rasulullah di rumahnya Aisyah. Ternyata Hafsah kirim makanan, dibanting sama Aisyah. Rasul dengan santunnya kemudian memungut makanan yang ada di atas piring itu, seraya mengatakan piring diganti dengan piring. Ya. Makanan itu tidak dimakan oleh Rasul, kemudian diberikan kepada para sahabatnya. Wahai sahabatku, ini makanan, ibu kalian cemburu, ibu kalian dalam keadaan marah. Santun beliau. Ya, begitu pula hadis ini. Bagaimana seorang yang belum tentu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala berani membantah seorang utusan yang jelas-jelas dinas oleh Al-Quran. Di dunia saja kenikmatan di surga itu sudah dikhabarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Inna a'toina kal kautsar. Ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang sangat besar. Al-Kautsar, kata para mufassir,
itu adalah telaga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah. Di surga nanti seluruh mata air di surga bermuara dari telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Syekh Said Al-Khattan berkaitan dengan pilar-pilar keberhasilan seorang dai di medan dakwah, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan untuk bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Kiranya itu ikhwan fillah azakumullah hal yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.